Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram bagian ke-8. Hai, kata Wayan Swagi dengan suara bergetar. Saudaraku telah mengorbankan diri demi pusaka ini. Aku pun harus sanggup berkorban pula. Mati tak jadi soal. Kalau kau tak sudi melindungi aku, biarlah tinggalkan saja aku di sini. Aku tidak akan menyesal dan tidak takut mati. Mengapa kamu begitu keras kepala? Apa untungnya? Wirapati mendongkol. Aku sendiri tidak punya keuntungan sedikit pun. Tapi pusaka ini dipercayakan kepadaku agar kelak aku berikan kepada anak-anak kami. Setelah aku menyerahkan pusaka ini atas nama saudaraku pula, aku lantas bunuh diri menyusul ke nirwana. Wirapati tertegun mendengar kekerasan hatinya. Ia terharu dan kagum. Direnungi raut mukanya, terlihat dua lapis bibirnya yang mengatup rapat, suatu tanda dari keteguhan hati. Sebagai murid Kyai Kesan Kesambi, dia sadar menghargai suatu kebajikan dan keluhuran budi. Maka kesan-kesan yang diperolehnya itu lantas saja membakar semangat perwiranya. Wirapati memangguk, "Tentramkan hatimu, aku akan selalu ada di sampingmu." Betapa gembira rasa hati Wayan Swagi tak terperikan. Jantungnya sampai berdetakan keras, tapi justru oleh kegoncangan itu ia jatuh pingsan. Maklumlah, kekuatan tubuhnya makin melemah karena darahnya terus saja mengalir. Apa orang ini bisa tertolong nyawanya? Pikir Wirapati. Kemudian ia memusatkan perhatiannya kepada mereka yang datang. Terdengarlah suara pohon gemerta. Seseorang telah menendangnya patah. Wirapati kaget. Hebat tenaga orang itu. Diam-diam memuji dalam hati. Langkah-langkah itu makin lama makin jelas. Suara ribut terjadi di segala penjuru. Mereka mematahkan dahan-dahan dan membabat belukar. Tiba-tiba Wirapati melihat mereka merentangkan tali. Cepat-cepat Wirapati berjaga-jaga. Tahulah dia, mereka akan membakar semak belukar yang berada di sekitarnya. Wirapati berpaling kepada Wayan Swagi yang masih belum berkutik. Apa yang harus kulakukan? Ia melihat ke depan. Sebagian dari mereka berjalan berpencar. Makin lama makin mendekati gerumbulan tempat dia bersembunyi. Aku harus membelokkan perhatiannya, pikir Wirapati. Memikir demikian, lantas saja dia meloncat keluar dari gerumbulan dan menerjang. Mereka segera mengepung sambil memperdengarkan siul bersuitan. Dan mau tak mau, terpaksalah Wirapati mundur mendekati gerumbulan. "Kau serahkan tidak pusaka itu," ancam salah seorang dari mereka. "Pusaka apa yang harus kuserahkan?" Wirapati menyahut. "Di mana orang itu?" Dengus orang itu seperti tak mendengarkan ucapannya. Ditanggapi demikian, Wirapati jadi sakit hati. Orang ini tak memandang mata padaku. Perlu apa lagi aku meladeninya? Pikirnya. "Di mana orang itu?" Pertanyaan itu terdengar diulangi. "Dia sudah kutelan," jawab Wirapati. Mendengar jawaban Wirapati, mata orang itu menyala. Bentaknya, "Aku maafkan perbuatanmu. Kenapa kamu bersikap kurang ajar?" Wirapati tersenyum. Mendadak seorang yang berdiri di barat lantas menyerang. Wirapati tahu mereka semua bertenaga besar, tetapi ia ingin mencoba. Maka ia menangkis dengan mengadu tenaga. Tubuhnya bergetar, tetapi orang itu terpental 4 langkah. Bangsat! Maginya! Ia merangsak maju, teman-temannya merapat pula. Dengan bersuit,
mereka menerjang, Wiropati menjejak tanah dan melayani mereka dengan mengandalkan kecepatannya. 10 kali gempuran telah berlangsung dengan cepat, baik Wiropati dan mereka tak mau mengalah. Mendadak terdengarlah suara suitan nyaring 2 kali dari kejauhan. Mereka lantas mengundurkan diri dengan berbarengan. Wiropati heran, pandangnya menebak-nebak. Tak usah dia menunggu lama, atau nampaklah batang-batang pohon telah terbakar hangus. Semak belukar dan ranting-ranting liar sebentar saja terbakar pula. Asap hitam bergulungan menutupi penglihatannya. Alangkah terkejut Wiropati, tiba-tiba api bisa membakar batang-batang pohon begitu cepat. Ia mengeluh dalam hati, matilah aku sekarang, apa dosaku? Teringatlah dia akan sungai yang terletak tak jauh dari gerumbulan tempat persembunyiannya. Dengan cepat ia lari ke sana, sekonyong-konyong. Di antara bunyi gemertak pepohonan yang sedang terbakar, terdengar suit panjang bersaut-sautan. Wiropati menghentikan langkahnya, ia menajamkan pendengarannya. "Hoi, mereka terkepung rapat, kenapa tak diserbu saja?" Terdengar suara dari arah barat. "Tunggu sampai mereka mati hangus. Pemuda itu tak gampang dirobohkan," sahut suara dari sebelah utara. Hati Wiropati tergetar, ia bimbang. Dijenguhnya arus sungai yang keruh berlumpur. Ia ingin cepat-cepat turun ke dalamnya, tapi teringatlah kemudian nasib Wayan Swage. "Hai bangsat muda, cepatlah menyerah. Kau akan segera kami tolong," ancam suara dari arah selatan. "Apa perlu buang nyawa dengan sia-sia?" Wiropati mulai mempertimbangkan ancaman itu. "Aku tak bermusuhan dengan mereka. Maksud mereka semata-mata hanya mau merebut pusaka itu. Apa perlu aku berkepala batu? Apa keuntunganku? Baiklah, aku serahkan saja. Barangkali mereka mau mengampuni orang itu pula." Ia menoleh ke arah gerumbulan, tetapi pikiran yang lain segera mengendapkan. Bagaimana mungkin aku berbuat begitu? Aku murid Kiai Hasan. Kalau aku mendengarkan ancaman mereka, berarti aku takluk. Apa nama perguruanku tak terseret juga? Tak mungkin aku menurunkan martabat perguruanku. Mendapat pikiran demikian, hilanglah keraguannya. Ia melesat ke gerumbulan, niatnya sudah tetap. Ia hendak mendukung Wayan Swage dan akan bersama-sama terjun ke dalam sungai. Sekiranya di ujung sana mereka menghadang, dia tak akan menyerah. Nama perguruan akan diutamakan. Kalau perlu akan meninggalkan Wayan Swage dan menerjang mereka sebisa-bisanya. Selagi ia mau memasuki gerumbul, tiba-tiba ia mendengar suara suitan panjang 3 kali berturut-turut. Kemudian terdengarlah suara teriakan bergema melintasi udara. Pohon-pohon tergetar oleh pantulan suara itu. Wiropati tertegun, suara apa itu? Ia berteka-teki, mendongak ke udara. Suara teriakan itu berulang lagi. Kali ini lebih dahsyat. Tiba-tiba saja terdengarlah kesibukan di setiap penjuru. "Hajar! Hajar! Hajar!" Terdengar orang-orang yang tadi mengancam dan lainnya segera menyambung. Suara mereka agak bergetar, membayangkan kesan rasa takut. Wiropati benar-benar tercengang, tak habis mengerti mengapa mereka jadi ketakutan. Suara yang menggema tadi memang dahsyat. Apakah suara raksasa? Apa mungkin raksasa hidup di zaman ini? Apa itu suara binatang? "Hajar datang, celaka!" Terdengar suara menjerit. Hajar, apa itu? Wiropati berteka-teki. Pada saat itu nyala api kian menjadi-jadi. Hawa sangat panas dan asap hitam bertambah menyesakan pernapasan. Sengkoyong-koyong ia mendengar teriakan dahsyat lagi. Kali ini sangat dekat. Dia heran membayangkan kecepatan itu. Tadi suara teriakannya berada lebih kurang 1000 langkah. Dalam 3 kali teriakannya, rasanya sudah begitu dekat. Bagaimana mungkin kalau bukan seekor burung Garuda yang mempunyai kecepatan terbang tak terkatakan? Kuda yang dapat lari sangat cepat pun tak akan mampu menempuh jarak 1000 langkah dalam sekejap. Tiba-tiba rasa herannya kian melonjak. Dengan suara gedebukan terjadilah kesibukan. Seorang demi seorang terdengar jatuh terpental.
Kemudian menyusul suara tertawa berkakakan. "Ah, manusia macam apa? Hayo ngaku, di mana dia?" Terdengar bentakan gemuruh. Ampun. Bagus, kalian tak menjawab." Bluk, terdengar orang menjerit dan tak bersuara lagi. Jelas orang itu mati kena hantaman. Wiropati tak tahan lagi, digulung asap dan menyala api. Ia ingin segera masuki gerumbulan menolong Wayan Swagi, tetapi sebatang pohon yang terbakar hangus roboh menimpa gerumbulan. Ia melesat ke tebing dan menerjunkan diri ke dalam sungai. Di seberang sana, suara gedebukan berlangsung sangat cepat. Berkali-kali orang yang disebut Hajar membentak-bentak, "Kalau tidak mau buka mulut, aku habisi nyawa kalian." "Dia tadi dilarikan." "Siapa yang dilarikan? Pusaka atau tuan rumah?" "Dia bersama-sama." Bluk, orang itu menjerit dan mati terjengkar. Wiropati tak sempat lagi mendengarkan kesibukan itu. Perhatiannya kini mengarah kepada gerumbulan. Celaka, pikirnya, gerumbulan terbakar. Apa dia mati terbakar? Dengan sekuat tenaga, ia mencoba merangkaki tebing, tetapi panas api tak tertahankan lagi. Terpaksa ia menjauhi dan akhirnya mendaki tebing seberang. Ia melihat suatu keajaiban di daratan. Orang-orang yang mengkemung tadi menggeletak berserakan di atas tanah. Bulu kuduknya mengeritik, tak terbayangkan macam apa Hajar itu yang begitu gampang membinasakan orang-orang Banyumas. Orang-orang yang disebut Hajar itu sesungguhnya Hajar Karangpandan, tamu Wayan Swagi dan Made Tantre. Setelah dia berpesan kepada tuan rumah agar menyimpan kedua pusaka Pangeran Semono baik-baik untuk anak-anaknya, lantas saja dia pergi dengan suatu kecepatan mengagumkan. Sengaja dia berbuat demikian agar mengesankan tuan rumah. Pikirnya, kalau aku tak memperlihatkan sedikit pun kemampuanku, pastilah mereka akan menyiagakan pesanku. Sayang kalau kedua pusaka keramat itu jatuh ke tangan orang-orang yang haus kekuasaan. Pada petang hari sampailah dia di dusun Bandangan. Niatnya hendak mengadakan perjalanan ke timur. Mula-mula akan dijenguknya kota Magelang, kemudian Yogyakarta, dan dari sana akan kembali ke pertapaannya di kaki Gunung Lawu di dusun Karangpandan. Di desa Bandangan, ia berhenti di sebuah kedai kopi. Seharian dia kehujanan dan pakaiannya basah kuyup. Meskipun tubuhnya kuat perkasa, tapi lambat laun dingin air meresap ke kulit dagingnya. Untuk menghangatkan tubuh, ia perlu minum kopi barang segelas. Hari telah menjadi gelap, awan hitam santang berara-ara. Ia mendekati tungku api sambil menenangkan pikiran. Kopinya diteguknya sedikit demi sedikit dan menikmati selama mungkin. Mendadak, selagi memikirkan perjalanan yang akan ditempuhnya, terdengarlah bunyi kentungan tanda bahaya. Ia menegakkan kepala. Di jalan terjadilah suatu kesibukan. Nampaklah kemudian dua orang polisi desa berlari-larian. Tertarik pada kesibukan itu, lantas saja ia melompat ke jalan. Ia adalah seorang pendeta bekas pendekar liar. Sejak muda, gemar merantau dan berbuat kebajikan untuk kepentingan umum. Ia benci Belanda dan menyatakan diri sebagai musuh utamanya. Karena kebenciannya itu, seringkali ia membunuh orang-orang yang mau bekerja sama dengan Belanda. Lambat laun usianya kian menjadi tua, merubah perasaannya sedikit demi sedikit. Ia berusaha mengendalikan diri. Akhirnya, menjadi seorang pendeta sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang lampau. Meskipun demikian, hatinya yang penuh gejolak petualangan tak gampang hilang dari perbendaraan. Setiap kali melihat atau mendengar suatu peristiwa yang bertentangan dengan kepentingan umum, selalu saja ia usilan. Itulah sebabnya, begitu ia melihat kesibukan
dan mendengar bunyi kentungan tanda bahaya terus saja mengejar dua orang polisi desa tadi. "Kentungan tanda bahaya apa itu?" tanyanya. "Terang sekali tanda bahaya kebakaran dan pembunuhan," jawab polisi desa serempak. "Di mana ada kebakaran dan pembunuhan?" "Siapa yang tahu bunyi kentungan dari arah barat?" Mendapat keterangan itu, bergegas ia kembali ke kedai membayar kopi. Ia masih mempunyai sisa uang perjalanan 5 kelip. Kemudian pamit dan lari ke arah barat. Di sepanjang jalan, ia mencari keterangan. Tak kalah sampai di desa Kemarakan, terdengarlah suatu warta yang mengejutkan. "Desa Karangtinalang menjadi lautan api. Nggak jelas rumah siapa yang mula-mula terbakar," kata seorang polisi desa. Hajar Karangpandan mempercepat langkahnya. Dengan cepat sampailah dia di batas desa Karangtinalang. Benar saja, di sebelah barat nampaklah api menjilat langit. Mendadak saja ia melihat seseorang rombongan Banyumas yang telah dikenalnya dalam pertempuran tadi sore. Ia beku orang itu dan diseretnya ke tepi sawah. "Apa yang terjadi?" desaknya. Orang itu gemetaran ketika mengenal dirinya dan tak dapat menjawab pertanyaan Hajar Karangpandan dengan cepat. Taulah dia akibatnya, tetapi Hajar Karangpandan tak dapat diperlakukan menurut pertimbangannya. Dia mendesak lagi sambil memijat pundak. Orang itu berteriak kesakitan. Maka dengan terpaksa ia menerangkan malapetaka yang telah menimpa keluarga Wayan Swagi dan Made Tantre. Seketika itu berubahlah wajah Hajar Karangpandan. Ia pucat gemetaran karena sedih bercampur marah. Hatinya begitu menyesal dan lantas saja menjadi sesak. Ia tahu kalau malapetaka itu terjadi akibat kedua pusaka sakti yang diberikan kepadanya. "Siapa pimpinanmu, Gandhi?" "Gandhi sudah mati terbunuh di tengah jalan." "Lantas siapa?" "Kodrat, orang yang tinggi jangkung, tapi banyak pula di antara kami yang berawakan tinggi." "Sekarang dia di mana? Bilang." "Dia membawa seseorang perempuan dan seorang anak." Mendidih darah Hajar Karangpandan, ia tak dapat mengendalikan amarahnya dan tanpa ampun lagi orang itu dibantingnya mati ke tanah. Seperti kemasukan setan, ia memasuki desa langsung menuju rumah Wayan Swagi dan Made Tantre. Seluruh desa jadi sibuk, laki-laki dan perempuan berlarian kalang kabut. Kanak-kanak menangis dengan pekikan tinggi, tapi Hajar Karangpandan tak mempedulikan itu semua. Otaknya sedang dirumun berbagai gagasan yang menggugat-gugat perlakuannya terhadap keluarga yang tadinya hidup tentram damai. "Oh Hajar, Hajar," dengan ramah tamah keluarga itu menyambut kedatanganmu. "Tetapi mereka kau celakakan akibat ulahmu. Kalau mereka tak kau beri kedua benda pusaka itu, pastilah sampai saat ini masih hidup aman damai. Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Pikirnya terus berputar tak tenang. Digugat pikiran demikian, hatinya hampir meledak. Ia menyibakkan kerumunan penduduk yang lagi sibuk memadamkan api. Hatinya pilu tersayat-sayat. Rumah panjang yang tadinya masih berdiri begitu megah, kini hancur berantakan jadi abu. Mendadak terciumlah bau daging hangus. Tanpa menghiraukan pertimbangan yang lain, ia melesat menerobos puing-puing tiang rumah. Bara api diinjaknya berserakan. Ia melihat beberapa mayat menggeletak hangus. "Ah, pastilah ini akibat suatu pertempuran seru," kata hatinya hampir meledak. "Oh Hajar, mengapa kamu menghancurkan kebahagiaan orang?" Karena tak tahan diamuk deru hatinya, ia menghajar tiang-tiang rumah sehingga menjadi roboh berserakan. Orang-orang yang melihat sepak terjangnya memaki terkejut dan undur serentak. Tetapi ia tak mempedulikan. Segera ia membungkuk tiap mayat dengan pertolongan sebatang kayu yang masih menyala. Beberapa saat kemudian, mayat Made Tantre telah dikenalinya. Ia jongkok, tangannya menggigil. "Bukankah kamu yang bernama Made Tantre?" bisiknya.
Kamu seorang laki-laki seperti kata-katamu sendiri. Sekarang akulah saksinya. Kamu benar-benar seorang laki-laki sejati. Di mana anak istrimu? Di mana pula sahabat serta anak istrinya? Made Tantre, aku amat menyesal berkenalan denganmu begitu cepat. Tak kukira kamu berani mempertahankan kedua pusaka itu semata-mata karena pesanku. Baik, selama hidupku aku takkan tentram sebelum dapat mewujudkan harapanmu. Akan kucari anak dan kedua pusaka itu. Setelah berkata demikian, ia bersujud dalam, mukanya kena abu dan hangus. Selang berapa lama kemudian, ia menegakkan kepalanya, mukanya berubah menjadi hitam kelabu. Dalam malam gelap, seluruh kepalanya tidak nampak lagi oleh penglihatan mata. Orang-orang kampung yang mengawasinya dari jauh meremang bulu romanya karena mengira dia penjelmaan setan tak berkepala. Malam itu juga, ia berangkat hendak mencari jejak, tapi dia mendapat penjelasan kalau pemimpin rombongan Banyumas membawa seorang perempuan dan seorang anak. Tak peduli anak dan istri siapa, ia harus merebut kembali. Dia berjanji dalam hati akan merawat dan mengasuhnya sebaik mungkin sebagai penebus kesalahannya.